Inggih, maka kuhidupkan manusia, kemudian kami matikan, kemudian kami hidupkan, dan kemudian kami matikan lagi. Kemudian kukembalikan kepadaku. Kira-kira ayatnya seperti itu. Kuhidupkan yang pertama, maksudnya ketika saat tanah ini mulai dihidupkan oleh Allah. Tanah dihidupkan, disuapi, dimakani, diminumi oleh Allah, sehingga berjalan menuju tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan disuapi lagi, diminumi lagi oleh Allah, hingga berkembang menumbuhkan buah-buahan, sayuran dan padi. Setelah disuapi lagi, diminum lagi oleh Allah, diperjalankan lagi, dimakan hidup yang ada di kedua orang tua kita, sehingga dipilah-pilah saripatinya sehingga menjadi sperma dan sel telur. Kemudian disuapi lagi, dimakan minumi lagi oleh Allah, dijaga, dibimbing sehingga menjadi gumpalan darah. Setelah itu dibimbing lagi, disuapi, dimakani, dijaga oleh Allah sampai hingga menjadi gumpalan daging. Di saat menjadi gumpalan daging itulah ditegaskan lagi oleh Allah, kutiupkan rohku. Maksudnya ditegaskan lagi bahwa hidup yang ada pada badan-badan ini adalah hidupku. Hidup yang sama saat ketika jadi tanah sampai menjadi gumpalan daging. Setelah itu disuapi lagi, dimakan minumi lagi, dijaga, dibimbing oleh Allah lagi menjadi janin. Kemudian setelah janin menjadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh kelahiran di dunia ini, kelahiran bayi dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Suci, bersih, fitrah. Siapakah yang bersifat suci? Kenapa Allah sebutkan tiap-tiap bayi itu suci? Karena bayi itu suci dari kemanusiaannya. Karena saat itu kita belum lahir, kita belum didatangkan sebagai tamu di dalam badan dan hidup ini. Maka dari itu disebut suci karena yang ada di situ adalah Zat yang Maha Suci. Dari tanah sampai menjadi bayi inilah yang dimaksud kuhidupkan manusia, yakni uripe Allah dewe yang berperan. Lah ketika detik-detik akil balik tiba, ketika kita saat dilahirkan, didatangkan sebagai tamu Allah di dalam hidup dan badan ini, mulailah datang kematian, yakni kiamat kubro, kiamat sugro, kiamat kecil, yakni lengsernya kekuasaan Allah diganti khalifahnya, wakilnya. Manusia diutus sebagai khalifah, yang mana khalifah itu diutus mengabdi saja di dalam Masjidil Haram dan Baitullah. Loh, kok malah wakil Allah ini kok menjadi Allah ketika detik-detik akil balik tiba?
yang merasa mengakui bahwa wujud ini wujud manusianya, bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa kuasa ini kuasa manusianya. Disitulah alam kematian di sisi Allah. Manusia dihidupkan lalu dimatikan. Jadi ketika detik akil balik itulah datangnya kiamat kiamat sugro, kiamat kecil. Meskipun manusianya masih ada, masih hidup, tapi hatinya kiamat, hatinya mati, jiwanya mati, kesadarannya akan Tuhannya. Inilah yang disebut mati. Kapan manusia dihidupkan kembali? Ketika manusia sudah datang kesadarannya akan kezaliman kesalahannya selama ini, yang merasa mentuhani, yang merasa menguasai Masjidil Haram dan Masjid dan Baitullah ini sebagai miliknya. Ketika datang kepahaman, ketika datang kesadaran hati untuk bertuhan, maka dicarilah ilmu hakikat dan ma'rifatnya. Kemudian ketika si hamba ini sudah benar-benar mensucikan dirinya, mensucikan Allah daripada diri kemanusiaannya, inilah dihidupkan kembali. Inilah makna hayatullah, dihidupkan lagi 2 kali. Ketika detik-detik ajal menjemput, inilah kiamat kubro, yang mana sudah lengser, sudah hancur lebur keakuan dirinya, kekuasaan diri manusianya, kewujudan diri manusianya sudah lebur, dimatikan lagi, kemudian dikembalikan kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali suci lagi kepada asal usulnya. Di dalam ketika manusia sudah menjadi mayat, disitulah proses-proses menuju asal usulnya, yakni dari tanah. Sama halnya ketika dari tanah dihidupkan Allah sampai menjadi bayi. Nah, di dalam mayat sampai menjadi tanah lagi, kira-kira kita ada. Sedangkan ketika saat jadi tanah sampai menjadi bayi, kita tidak ada. Kita tidak merasakan apa-apa. Nah, jadi awal asal usul manusia, perjalanan manusia sama awal dan akhirnya. Jadi ketika jadi tanah sampai jadi bayi, kan kita tidak ada di sana, tidak pernah menyaksikannya. Sama halnya ketika ajal menjemput, badan sudah proses menjadi tanah lagi, ya kita sama juga ada di sana. Mana mungkin badan yang tak ada hidupnya bisa merasakan sakit, sengsara, sedih, gundah gulana. Adanya semua itu ketika manusia masih ada hidupnya, ketika manusia masih merasakan bahwa hidup ini hidup manusianya. Buktinya adanya neraka itu ketika bahan bakarnya masih ada, yakni berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras, yakni hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan bakarnya anar, api yang tak berasap. Jadi bayangan manusia dikiranya siksa kubur, siksa neraka itu seperti apa yang diangan-angankan manusia. Siksaannya berupa siksaan yang diangan-angan manusia, disetrika,
punggungnya disetrika, dipotong-potong sendiri, lidahnya dipotong-potong sendiri. Bayangannya manusia sesuai dengan apa yang dituhankannya, yakni badan-badan ini kan selama ini seperti Tuhan, seolah-olah badan ini yang bisa bersyariat, seolah-olah badan ini yang bisa bekerja, seolah-olah badan ini yang bisa bertindak tanduk. Badan telah melupakan siapa di balik badan itu yang mensyariatkan badan. Nah, ketika badan ini masih tidak menyadari ada siapa di balik badan ini, maka pasti bayangannya siksaan-siksaan atau kenikmatan-kenikmatan surga itu diangan-angankan seperti nikmat dan sengsaranya badan. Karena manusia selama ini mentuhankan, memberhalakan badan. Akan tetapi surga dan neraka itu tidak ada yang tahu selain Allah. Maka dari itu ketika hambanya sudah tertidur lelap, maka yang menceritakan rahasia Allah ya Allah sendiri. Sedangkan surga di sisi manusia sama halnya yang diharap-harap manusia selama ini, sama halnya itu surganya Dajjal la'anatullah, yang isinya gemerlapnya dunia, keelokan dunia, di dalamnya rumah-rumah dari intan permata, dari emas, mobil mewah, bidadari yang cantik-cantik, makanan-makanan yang enak-enak, semuanya gambarannya hawa nafsu. Jadi bukan itu surga di sisi Allah, itu bukan itu sejatinya. Surga di sisi Allah itu adalah ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya wahai jiwa-jiwa yang tidur. Maksudnya wahai jiwa-jiwa yang sudah kembali kepada Tuhannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pulang kepada Tuhanmu dengan ridho, maka Allah meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, tertidur dan kembali. Saat itulah yang dinamakan mengabdi, menyembah. Mengabdi, menyembah itu maknanya jika hati sudah kembali tidur, jika hati sudah bergantung kepada Tuhannya, itulah makna sholat, itulah makna ibadah, yakni praktek hati sudah lillahi ta'ala. Wadhuli fi ibadi, disitulah golongan-golongan hambaku yang mengabdi. Wadhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, golongan yang hatinya sudah mutmainnah inilah yang dimaksud surga, yakni orang-orang yang sudah tidur itulah surga, orang-orang yang sudah mati itulah surga. Saat di dalam jasadnya ia sudah tidak merasa berkuasa di dalamnya, akhirnya hatinya tenang karena hidup dan badan ini bukan miliknya lagi. Begitu kira-kira. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan untuk kita semua. Mohon izin mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.